Kabar kurang mengenakan datang dari Zaskia Adia Meka. Putri keduanya, Kala Madali Bramantyo, mengalami sakit pada bagian perut hingga berlarut-larut. Menurut unggahan Zaskia, dirinya sudah sejak lama mengetahui jika Kala mengeluh soal perutnya. Karena sakitnya itu, sejak beberapa hari terakhir, Kala tak sekolah. Namun karena dinilai masih dianggap biasa, Zaskia pun memilih untuk memberi obat. Hingga akhirnya, Kala dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Kala menderita usus buntu yang harus secepat mungkin diambil tindakan operasi. Dalam tulisannya itu, Zaskia tak menyangka jika biaya operasi untuk usus buntu cukup menguras isi dompet. Bahkan Hanung sempat untuk mencari rumah sakit yang biaya operasinya murah. Dalam tulisannya lagi, Zaskia baru mengetahui jika ada secarik surat yang dibuat Kala yang ditempel di pintu. Kala dinilai sungkan untuk bicara langsung kepada orang tuanya. Mungkin jika Kala berani mengungkapkan rasa sakitnya langsung, tepat di hari yang sama, bakal langsung dilarikan ke rumah sakit. Usai dioperasi, Kala pun sudah bisa kembali jalan. Kala terlihat mengitari ruang rawat inap sambil dibantu oleh dokter. Kalau anak-anak kayaknya kalau dewasa ya biasa aja. Salah. Ini belum 12 jam loh. Wow. Ya, sakit memang begitu karib di keluarga Zaskia dan Hanung. Bahkan beberapa waktu lalu, anak-anak Zaskia bisa estafet bergantian sakitnya dan dirawat di rumah sakit. Kayak aku masa bener-bener gak ada break untuk istirahat, weekend tuh gak ada, bangun siang gak ada, tidur-tiduran di rumah seharian gak ada. Jadi kayak aku lagi ngerasa, padahal kita masih ada PR, harus ke Jogja, harus ketemu sama mertua, bu anak-anak, karena sepanjang liburan belum sempat kesana. Dan sepulang haji juga kita belum kesana, jadi ya. Jadi karena saking padatnya kayak nggak ada waktu. Gimana sih kesibukan 6 orang anak semua berpusat dengan, ya mungkin aku yang lebih banyak karena aku antar jemput sekolah, kadang-kadang juga les. Mereka les maunya kita temenin, kita lihat gitu. Jadi tiap dia les, dia akan nyari nih, aku sama Mas Hanung. Dia les renang, taruh handphone-nya bisa gitu. Mata lihat kita gitu. Jadi kayak bener-bener wow. Capek banget. Sampai ke rumah tuh udah nggak ada waktu nonton series, main handphone apa, kayak energi habis. Di tempat terpisah, Aminah Nur Atta, putri pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, tampak bahagia ketika Suster Suro kembali ke rumah setelah sebelumnya izin untuk pulang kampung. Meski semburat kebahagiaan terpendar, namun Aminah tampak salting alias salah tingkah. Moms deg-degan. Sedikit lagi. Tau gak status WA dikasih cincin dulu. Tapi sosip banget Mams kayak gitu. Iya loh Mams. Kangen momen Dia sama aku banget ya. Ingatan Aminah pada susternya itu membuat Atta dan Aurel tertawa. Namun Aminah tampak malu-malu untuk mendekat kepada Suro. Aminah yang terus mengumbar senyum lebar pada Suro tampak menempelkan tubuhnya pada sang ayah. Meski Suro mengajak Aminah untuk berpelukan setelah 2 minggu ditinggal pulang kampung, namun Aminah masih terkesan malu. Ini siapa? Rindu gak sama aku? Ana rindu gak sama aku? Ini siapa lah? Nah, lupa, ini siapa? Alhamdulillah. Pelukan yuk. Pelukan gak? Kamu pelukan bener. Ya, set ya. Mukanya tuh lucu banget loh. Yuk, main yuk.
Nggak mau. Kan makanya lo jangan pergi lama-lama. Enggak, cuma 2 minggu. Tuh, udah lupa ya, udah lupa ya. Siapa itu, Nah? Mana lupa? Emang udah lupa? Oh, udah sih ingat. Lupa, Nah. Malu. Iya. Kakinya hilang. Mandi. Mandi dulu nama gua. Tiger takut. Kemarin gimana photoshootnya? Nokut ya? Malu. Ini nokut ya? Kenapa nokut? Good apa no good? Good. Nah belum minum ya, Nah? Minum ya? Mau minum nggak? Suster pulang juga Aurel sama mungkin mikirin anaknya ya pastilah ibu kalau mikirin anaknya ya nangis. Akan berapa? Anaknya juga nangis gara-gara ngeliat ibunya nangis. Atau memang dia juga sedih susternya pulang. Aminah masih tak beranjak dari Atta. Bujukan Surah kepada Aminah pun tak mempan. Karena tak ingin diajak main, Susurah pun akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Aminah. Di saat bersamaan itulah, Aminah tiba-tiba ikut berdiri mengejar Susurah sambil memeluk dan meminta minum. Ya udah kalau nggak mau main, bye-bye. Bye. Ya, panggil Nah. Licin. Licin nggak, Mam? Iya, tadi sama aku sih. Malu. Minum. Siapa, Nah? Itu siapa, Nah? Siapa, Nah? Dia salting loh. Siapa, Nah? Ini. Kok jadi gigit-gigit gini? Gak boleh, gak usah salting ya. Ya kita sama kita aja kan. Kalau kita aja ganti-gantian sama dia. Sejatinya, Surah akan pulang kampung sampai tanggal 8 September 2023. Namun karena mengaku rindu dengan Aminah, Surah mengurangi liburannya di kampung dengan kembali bekerja 1 minggu lebih cepat. Tentu saja, melihat Aminah tampak begitu senang, susternya kembali, Aurel Hermansyah tampak tersenyum lebar. Baik Atta maupun Aurel begitu haru melihat kedekatan sang anak dengan susternya itu. Dia salting, lucu banget sih kamu. Nggak boleh. Tuh, sakit gak gigit sendiri tuh, apa bekas tuh? Sakit nggak? Sakit, makanya nggak boleh ya. Ya, yuk mandi yuk. Kenapa nggak mau? Udah siang, mandi yuk. Mandi ya. Rindu nggak sih, Wo? Rindu banget tau. Tapi udah 2 minggu kan? Iya, Sus. Iya. Ini 10 hari lebih cepet ya? Ini 10 hari ya? Kenapa jadi lebih cepat, Sus? Ya karena aku merindukannya. Ya. Di tempat terpisah, Indah Permatasari dan Ari Kriting menghelat acara ulang tahun yang pertama putranya. Meski dihelat secara sederhana di kediaman Indah dan Ari yang baru, namun acara itu begitu hikmat. Terlihat di momen itu ada mertua Indah dan juga ada sederet sahabat yang hadir.
Roti sobek yang pertama nggak ada perayaan juga, cuma kumpul-kumpul aja. Tapi ada beberapa yang mau datang teman-teman kayak nanti aku bawa ini ya, kan besok roti sobek ulang tahun aku bawa ini ya. Terus karena aku kepikiran kayak ntar kalau dia datang terus kita posting nanti yang lain merasa tidak diajak. Akhirnya terpaksa saya kabarin lagi semuanya, teman-teman anakku ulang tahun yang pertama, jadi kalau ada yang mau mampir boleh ya, dengan senang hati ya. Ya kita kabarin aja, yang datang alhamdulillah, yang masih kebetulan kerja karena memang tiba-tiba juga nggak apa-apa gitu, karena nggak enak aja takutnya nanti ada teman-teman yang post terus dia merasa kayak kok aku nggak diajak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk perayaan sih nggak ada, cuman kita memang syukuran kecil-kecilan aja. Saya sama Indah ngasih gerobak. Kita ya mainan karena dia kan sekarang itu suka jalan-jalan terus kayak dorong-dorong sesuatu gitu buat pegangannya dia. Jadi kemarin pas kita lagi jalan-jalan terus lihat ada kayak buat didorong-dorong sama anak bayi gitu, udah kita belikan itu aja. Ari dan Indah tampak bahagia. Senyum keduanya begitu mengembang, terutama tumbuh kembang sang buah hati yang kini sudah genap berusia 1 tahun. Dia alhamdulillah udah mulai bisa berdiri sendiri, meskipun belum lama ya, maksudnya masih doyong gitu juga. Tapi secara fisik sih dia alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus sih. Kalau sekarang dia lagi senang ngobrol. Jadi dia tuh bete kalau nggak diajak ngobrol. Kadang-kadang bisa sampai nangis gitu kalau kita kayak ngobrol kasihkan dia nggak diajak gitu, nggak diwaru dia kadang-kadang suka nangis. Terus kalau kita lagi ajak ngobrol dia tuh suka nyahut dan ikut ketawa gitu. Jadi seakan-akan dia paham apa yang kita omongin. Ya nggak tahu sih seakan-akan dia paham apa beneran dia paham, nggak tahu sih. Cuman yang pasti dia tuh suka terlibat diskusi dengan kita. Bapak udah bisa, dia kalau saya udah bisa bapak gitu. Kalau sama saya sih bisa dia nyebut bapak. 1 tahun menjadi seorang ayah alhamdulillah menyenangkan sih. Sisi perjuangannya juga pasti ada ya, namanya kita melakukan sesuatu yang baru harus saling belajar satu sama lain juga. Cuman untuk saya sih senang banget karena Indah tuh ibu yang luar biasa sekali gitu ya. Dia benar-benar concern dengan pertumbuhan anak, merawat anak itu seperti apa. Risetnya dia banyak, dia nanya sana sini, kemudian dia juga riset sendiri dan dia aplikasikan sendiri. Mungkin kami memang bukan tipikal yang banyak publish apa yang sedang kita lakukan, cuman Indah sendiri selama setahun terakhir ini dia bekerja keras untuk itu semua. Dan saya sih merasa kayaknya saya kurang mampu ya untuk ngejar energinya dia. Dia tuh kayak aduh pagi udah bangun, kadang-kadang saya baru bangun itu dia udah selesai ngapain, udah selesai. Bahkan kadang-kadang anak saya sudah tidur lagi gitu kayak oh sorry ya maaf ya gitu. Terus belanja kebutuhan makan MPASI-nya anak gitu-gitu. Indah sih handle banget semuanya.